Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Saya dulu. Ada. Mas Andika, hadir. Mas Alif Farhan, hadir. Mas Arif Hidayatullah, Hadir. Arif Nur Wahid, udah hadir. Lah kenapa? Tidak tahu. Mbak Arini Sofia, Arini Masalah, Mbak Amin, Angelin, Anis, Robo, Agus, Amalia Syarani, Alasa Sema, Arini Sofi, Anissa Sofi, Tidak. hadir. Oh iya. Oke, pada kesempatan siang hari ini ya kita akan membahas mengenai hutang piutang. Kita sudah ya. Oke, sebelum kita baru lupa sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hutang piutang. Nah, sudah tidak asing lagi ya mengenai hutang piutang. Di sini ada yang suka menghutang? Saya. Aduh, ada yang suka yang tidak membayar hutang? Saya. Oke, di sini kita akan membahas hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari dan kaitan dengan syariat Islam. Mengenai pengertiannya adalah hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, jadi ada akadnya ya, ada akad dan ada saksi dalam hutang piutang dalam melaksanakan hutang piutang, baik itu saksi orang dan saksi yang tertulis. Dan secara fikih ini adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dengan kemudian hari. Nah, jadi konteks pengertian hampir sama. Jadi ada akad, ada kesepakatan, dan ada saksi. Nah, mengenai dasar hutang piutang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik pada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan mengenai hadis Rasulullah SAW, mamin muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marrat. Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali. Nah, di sini hutang piutang ada beberapa hukum, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah mubah, wajib, dan yang haram. Yang pertama adalah hukum orang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberi hutang hukumnya sunnah. Jadi kita itu orang yang memberikan hutang atau orang yang memberi kita uang atau pinjaman harta benda itu hukumnya sunnah. Jadi kita sebagai orang yang berhutang tidak boleh memaksakan, tidak boleh menghendaki atas kehendak orang yang menghutangi kita. Jadi kalau teman kita kita tidak punya rezeki atau tidak punya uang, ya kita tidak boleh memaksa karena hukumnya adalah sunnah dan hukum yang berhutang adalah boleh, bukan wajib. Dan selanjutnya adalah hukum orang yang berhutang menjadi wajib jika orang yang menghutang jika hutang menjadi wajib jika pinjaman itu benar-benar dalam keadaan terdesak, bagi orang yang kelaparan, terus
berhutang obat-obatan biar cepat sembuh. Biasanya adalah hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Nah, bisa misalnya hutang minuman keras, menyewa PSK itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu haram. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Islam. Atau narkotika dan lain sebagainya tidak boleh. Nah, di sini teman-teman hutang piutang. Saya minta tolong Mas Ali Farhan untuk membacakan ketentuannya. Yang mana Mas? Yang kanan atau yang kiri? Semuanya. Semua. Ya. Ketentuan dalam hutang piutang. Yang pertama, hutang piutang harus ditulis dan juga dipersaksikan. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan ataupun manfaat dari orang yang berhutang. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik. Yang selanjutnya, berhutang dengan niat yang baik dan akan melunasinya. Yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat ataupun mendesak. Jika terjadi keterlambatan dikarenakan kesulitan dalam keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Bersegeralah dalam melunasi hutang. Dan yang terakhir, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Nah, terima kasih kepada Mas Salim ya. Karena mengenai hutang-hutang, kadang kita tuh tidak tahu ya bagaimana cara kita melunasinya dengan baik, terus tata caranya bagaimana. Seakan-akan tuh kita berhutang terus kita mengembalikan tanpa adanya kesepakatan. Tapi dengan kita berhutang mengenai jumlah uang yang sangat besar, tidak mungkin kita tidak ada saksi bahwa hutang-hutang harus ditulis dan diprestasikan. Biasanya kalau kita hutang bank ya, kita kan bisa ditarik KTP ataupun akta kelahiran atau akta keluarga, karena itu menjadi persyaratan dan tidak menyelonong bahwa akan lari dari hutang tersebut. Nah, selanjutnya adalah ada hutang berhutang. Yang pertama adalah seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Jadi misal kalau Mbak Amin hutang ke Mbak Angel, hutang 100.000, nggak boleh kalau hutangnya kembali ditambah 100.000 nggak boleh. Itu temanya adalah riba. Tanya adalah diadakan perjanjian hutang di atas putih tertulis. Ini kalau misalnya hutangnya ke angka uang yang agak besar ya, angka uang yang kecil. Jadi biar jelas ketentuannya bagaimana, pelunasannya bagaimana, biar jelas semua. Dan ada seorang yang berhutang berniat dengan sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Jadi dengan kerja keras kita, kalau kita menghutang, jangan kita menggunakan uang slot, tidak boleh, atau uang yang halal. Yo. Ya sebenarnya jangan lah, itu uang halal nggak bermanfaat itu. Mas Andika, Pak. Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal, berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Jadi kalau kita sudah punya uang, jangan kita menghutang. Seakan-akan tuh kita kurang dengan harta benda yang kita miliki ya. Dan tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli, tidak boleh. Jika ada keterlambatan pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera diberitahukan ke pihak yang berhutang dengan baik. Jadi misalnya saya berhutang dengan Mbak Angel, terus berarti saya tuh dalam satu bulan tidak bisa mengembalikan, alangkah baiknya saya akan memberitahukan kepada orang yang saya hutangi bahwa saya tidak bisa menjaga waktu ini, tidak bisa membayar. Jadi akan dikasih tempo bulan depan yang lainnya. Pihak yang berpiutang dianjurkan menangguhkan hutang setiap pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang. Jalurnya bekerjasama ya, menggunakan penghasil hutang dengan benar. Berterima kasihlah kepada orang yang berhutang atas bantuannya. Mengenai ada yang pertanyaan? Nah, ada pun hikmah ya antara orang yang menghutangi dan orang yang berhutang. Orang yang menghutangi, saya mohon Mbak Anis membacakan bagi orang yang menghutangi. Menambah rasa syukur pada Allah atas karunia-Nya, atas kelapangan rezeki yang diberikan, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan, menambah pahala karena sebagai ladang ibadah. Ya itu bagi orang yang menghutangi, maksudnya bagi yang berhutang. Saya mohon Mas Andika dibacakan ya. Siap. Jadi orang yang berhutang ini ada hikmahnya juga ini menguji kesabaran dan keimanan dapat membantu terpenuhi kebutuhan dunia. Sekiranya itu menjadi ukuran, kemudian menjadi keinginan bisa
untuk membuka lapangan usaha dari modal uang hasil berhutang. Nah, dari sini kita pelajari bahwa ada hikmah bagi orang yang menghutang dan orang yang berhutang. Selanjutnya adalah, nah di sini coba analisis ya teman-teman. Ada dua perbedaan gambar. Iya. Nah, coba yang bisa menjelaskan angkatan. Hutang dengan Coba yang gambar di kanan apa ini? Orang yang Bikin terbang trek. yang tadi hutang terus perjanjian terus ini kan kayak dikejar ya, kejar apa ya? Kejar hutang. Nah, yang kejar hutang siapa? Bang, Nah, itu bisa. bang itu Bisa semua. Selanjutnya ada lagi bisa ditagih. utangnya menumpuk. Oke. Yang kelima lari dari hutang. Jadi mengenai gambar yang sebelah kanan ya, sebelah kanan itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam orang yang berhutang. Lari dari hutang. Berarti BA BA diblokir. Nah, itu termasuk lari dari hutang. Hati-hati. Kalau pinjam ke bank hati-hati. Apalagi kalau kita tidak benar. Nah, selanjutnya adalah, nah ini gambarnya bagaimana nih? Ada yang tahu? Hutang sedang berjanjian hutang. Nah, sudah berjanjian hutang. Nah, terus yang lagi kesepakatan. Terus Apa ya? Akad. adanya Saksi. saksi. Terus adanya apa jadi? Kertas apa di atas putih? Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Jadi akan dipersaksikan pertanggungjawabannya ya. Kalau kita utang ke teman, kalau kita pakai tanda tangan ya oke nggak masalah kalau jumlahnya besar. Tapi kalau kita utang di bank atau utang ke pihak manapun, pasti kita akan diberikan kayak lampiran, baru pertanggungjawaban kita ada beberapa persyaratan yang kita penuhi untuk berhutang. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, ada yang ditanyakan mengenai hutang piutang ataupun ada kasus bagaimana di kehidupan kalian, tangga kalian, rentenir, ada yang ditanyakan? Ya, oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal di kuisis ya. Mari kita scan barcode-nya. Aduh, soalnya 5 aja gak banyak-banyak. Iya. Coba Coba di scan dari kerjaan. Ayo dikerjakan semuanya, nanti jatahnya jatuh loh. Ayo coba dikerjakan. Ya nanti kalau budgetnya 100 pulang. Ya Pak. Jatahnya bisa. Ya. Coba scan, bisa dulu. Hari sudah. Sekarang dimulai. Nah ini yang padangan. Gue coba lagi. Salah 4 ini Itu Arya sudah. Arya Petmut dan semua Petmut. aku loh, Lis. Petmut pulang dulu. Aku mulai berarti. Lagi nggarap mambungi ya. Iso sebenarnya. Bisa. Wes ya. Wes rong. Sampai saja. Oke. Ora sih. Teol gitu. Nah ini Bermud 100 ya. Saya boleh pulang, Mbak. Mas Arif ini remedi ya nanti. Aduh. Jangan Pak. Mati, Pak.
siapa yang di mood? Saya, Pak. Arya. Arya salah dua pak. Arya salah 2. Nah, Anis salah 3. Gimana salah 4? Oke, pelajaran pada siang hari ini kita akhiri ya. Nanti kalian mengerjakan tugas di halaman 120 secara mandiri dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang buah dan kaitannya dengan hutang piutang. Sekian, terima kasih. Ada salah kurangnya mohon maaf dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.